Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar Saudara Alam? Alhamdulillah dalam keadaan baik. Alhamdulillah, kali ini kita akan menanyakan langsung saja yang ini perkara rumah tangga atau spiritual secara kerezekian rumah tangga. Ini banyak yang mengaku kalau setelah menikah kan janjinya para ulama mengatakan kalau menikah itu rezekinya besar. Iya. Nah, tapi sampai sekarang banyak yang belum merasakan rezeki yang lipat yang besar itu seperti apa. Nah, ini kenapa ya, Ki? Ya, memang kami di kalangan para santri ketika masih jomblo itu pasti Mbah Yai bilang gini, Le, jangan nikah Le, ben rezekimu kebuka. Karena berdasarkan beberapa kalam para minas solihin, orang-orang salafus soleh, bahwasanya an nikahu miftahur rizki. Wong nikah iku buka dalane rezeki. Orang nikah itu rezekinya akan dibuka. Namun mengapa dalam hal ini kok belum dibuka? Membuka sesuatu itu kan harus ada kuncinya. Lah, orang yang bersangkutan ini belum mempunyai kunci yang tepat ataupun belum memiliki ataupun menemukan tempat yang tepat. Jadi saya ibaratkan semacam kotak ya. Lah, rezeki ini kan bisa dari beberapa arah. Apakah dari arah depan, belakang, kanan, samping. Lah ini ku pengennya buka yang di depan terus padahal kuncinya tidak sesuai. Lah maka langkah yang dijalankan yaitu ikhtiar lebih maksimal. Ikhtiarnya bisa disesuaikan dengan keadaan passionnya, keadaan bakatnya. Apakah bakatnya ini di bagian elektro? Monggo jalankan. Namun jangan ada keharusan, pokoknya harus kerja ini, jangan. Soalnya masalah kemampuan finansial itu, masalah kemampuan teknik itu tidak ada hubungannya dengan masalah finansial. Itu dua hal yang berbeda. Jadi yang paling terpenting langkahkan kaki, nanti Allah yang ngatur. Berarti intinya kalau kita mau ikhtiar itu jangan pilih-pilih ya. Misalkan ada lowongan di sini, ayo kita ambil aja gitu. Nah, tanpa perlu memperhatikan atau pilih-pilih ini juga jurusanku gitu. Semacam itu begini. Mohon maaf, kalau saya pribadi itu dahulunya selain mondok di Padepokan, saya kan juga mempelajari masalah teknik, masalah elektro dan lainnya. Saya tidak langsung sebagai kisah perang alam, ada prosesnya. Dahulu saya pernah bekerja, apakah bekerja sebagai kasir, sebagai yang menata buah, saya tidak masalah. Karena yang paling terpenting, niat kita itu melangkahkan kaki. Masalah nanti sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu nanti ada tahapannya. Karena orang yang berjalan tanpa tahapan, biasanya hanya sementara. Contohnya, jika bekerja, kemudian jurusannya elektro, kemudian ketika lulus langsung bekerja di sebuah perusahaan ini. Ya kalau bisa lama, lah kalau sementara. Namun ketika sudah ada semacam pengalaman di perusahaan ini, lah nanti bisa sambil mengembangkan semacam itu. Baik, kemudian setelah seorang suami yang notabene adalah yang menafkahi keluarganya bisa dapat pekerjaan yang mungkin cocok dengannya atau tidak memilihnya, tapi rezekinya itu masih seret saja. Jadi misal gaji sebulan ya Kia, tapi cukup untuk sebulan aja, jadi mereka nggak bisa menyimpan, nggak punya tabungan, itu bagaimana? Oh begini, tidak bisa menyimpan, ini ada dua hal. Yang pertama bisa dikaitkan karena masalah marketingnya, cara mereka memanajemen, cara mereka mengatur keuangan ini amburadul bermasalah. Karena ada beberapa hal yang seharusnya tidak dibeli, itu dibeli. Kemudian bisa jadi, mohon maaf, orang nikah zaman sekarang itu pengennya wah yang meriah, yang mewah. Kemudian mohon maaf ya, mereka ini hutang, kemudian mereka tidak berpikir kira-kira nanti per bulannya bisa terangsur sesuai dengan finansialnya atau tidak. Contohnya, ketika UMR Jepara itu kan kira-kira anggaplah 2.200.000 lah. Terus kemudian mempunyai hutang, mau tidak mau harus diangsur tiap bulannya kira-kira sebesar 8 juta. Kemudian ada ongkos antara dia berangkat kerja dan lainnya kira-kira 600 lah. Kemudian masih sisa. Lah sisanya itu
itu kan memang tidak bisa dipraktekkan untuk rumah tangga. Lah beras saja harganya berapa? Loh, terus nanti kalau anak minta ini minta itu bagaimana? Biasanya karena ketika akan menikah ini, ketika rame-rame ini tidak mau mengumpulkan dengan cara hutang, ya memang bermasalah kalau diawali dengan hutang. Jadi memang yang menghambat atau menutup jalannya pintu rezeki ini adalah harta-harta yang memang masih milik orang lain, Lah, seperti gitu. hutang. Jadi Gitu. ini juga berpengaruh pada kerezekian dari orang yang sudah menikahnya. Lalu bagaimana agar orang-orang ini bisa segera atau untuk menutup atau membersihkan hal-hal yang mengganjal atau menghambat rezeki ini? Bagaimana? Begini, sebenarnya ada cara yang cukup ekstrim. Namun kalau cara ini dipraktekkan, pasti istrinya marah. Begini, menggadaikan sementara Aset, mahar Oh, mahar. emas ataupun aset juga bisa. Namun nanti yang bermasalah istrinya, istri pasti marah, itu pasti. Jadi cara amannya ya memang sang suami harus menekan untuk pengeluaran, harus berani, mau tidak mau harus menekan untuk pengeluaran sampai hutangnya ini benar-benar beres. Karena mohon maaf ya, terkadang itu karena pikiran mereka bingung, semerawut, anak sudah besar-besar, namun hutang masih banyak, apalagi mohon maaf, kalau hutang di rentenir atau di bank itu kan ada bunganya semakin naik, kemudian keuangan untuk memenuhi ini belum tercukupi, terus pikiran mereka kalut, akhirnya mereka itu mencari pesugihan instan. Apakah ada? Tidak ada. Klien saya itu banyak yang tertipu, sudah mengeluarkan uang hampir 20 juta, katanya uangnya bisa kembali 10 kali lipat, apa? Tidak terbukti. Makanya yang paling terpenting ketika dalam keadaan semacam ini, takorup sama Gusti Allah, hatinya dekatkan sama Gusti Allah, biar apa, nafsu-nafsu yang jelek itu toh, itu langsung bisa dihilangkan sama Gusti Allah. Jadi kita tidak mengambil langkah yang salah. Baik, terima kasih. Kalau begitu apakah ada tambahan lagi? Oke. Untuk seseorang yang mau menikah, yang pertama, ketika mencari pekerjaan, jangan memikirkan ambisinya, pokoknya harus kerja ini, jangan terlalu idealis, pokoknya harus kerja ini, jangan. Sesuaikan dengan lowongan yang ada. Jika ingin yang idealis, ya jangan ikut orang, buat sendiri. Kemudian jika akan menjalin mahligai rumah tangga ketika akan menikah, saran saya dikumpulkan. Karena dahulu itu ketika saya mau menikah, itu saya kumpulkan sedikit demi sedikit. Hingga kira-kira mencapai uang 50 juta, baru saya mengatakan sama istri saya, mohon maaf, calon istri saya mau menikah, semacam itu. Tidak masalah, jangan memikirkan omongan orang, harus meriah gini-gini. Meriah itu kan menurut orang, lah kalau diri kita tidak mampu itu mau diapakan? Baik, terima kasih. Kalau begitu mungkin sudah jelas. Yang pertama adalah kita nggak boleh pilih-pilih pekerjaannya. Oke, harus. Nah, terus untuk sebenarnya Tuhan itu sudah menjanjikan hamba-hambanya itu sebuah rezeki, tapi kita harus mencari kuncinya terlebih dahulu. Terima kasih. Kalau begitu dari Kisah Berang Alam dan saya, semoga bermanfaat bagi semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.